atau setelah materi tersampaikan seluruhnya? Kajian kita akan selesaikan sekitar jam 10.30 ya Pak Oke ya, karena akan ada room yang satu lagi, kajian rutin dari keluarga besar Ridha Allah. Kang Adam sudah monitor? Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, keren kali nampaknya hari ini. Mantap. Mantap. Kacamatanya itu loh nggak tahan. Ya itulah resiko jadi orang bolor. Baik, Bapak Ibu. Sebelum kajian kita mulai, mari sama-sama kita baca 4 rangkaian doa. Kita mohon perlindungan kepada Allah. Kita baca ta'awudz, basmalah, salawat kepada Nabi, kemudian kita baca surat Al-Fatihah. Kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian online rutin dengan Ustadz Oke Setiawan yang diselenggarakan setiap hari Rabu ya, Kang Adem ya, dengan hari Sabtu satu lagi ya. Enggak, Rabu aja. Rabu aja sekarang ya, hanya Rabu saja. Dimulai dari jam 9 dan insya Allah kita selesaikan jam 10.30. Kenapa? Karena kami harapkan para peserta dapat bergabung di room kajian rutin KBRA Jakarta. Baik, untuk selanjutnya acara ini akan moderatornya adalah Kang Adem. Kang Adem, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz Teddy gitu ya. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya hari ini kita masih bisa ikut kajiannya Ustadz Oke. Nikmat kita sehat, nikmat rizki, nikmat udara yang kita hirup, nikmat bisa bertatap muka, nikmat bisa buka Zoom, nikmat lagi ketemu Ustadz Oke, nikmat diomelin Ustadz Oke juga. Kalau misalnya ibu-ibu dan bapak-bapak masih masih kurang ini, nanti pasti diomelin sama Ustadz Oke. Tapi diomelinnya masih adalah ngeyel. Nah, makanya itu adalah sebuah nikmat ya, nikmat yang memang akhirnya itu adalah ketika apapun itu yang datang kepada ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian yang ada di kajian Majelis Ridho Allah ini, insya Allah adalah sebuah nikmat. Mau diomelin, mau dipuji, mau di apapun itu bentuknya. Kurang lebih seperti itu ya. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita akan segera mulai kajiannya. Silakan Ustadz Oke. Baik, terima kasih Kang Adam dan para jamaah yang lain ya. Jadi mari Bapak Ibu, sebelum tadi sudah kita baca doa, kita bersyukur kepada Allah ya. Bersyukur dan mengucapkan sholawat kepada Nabi karena melalui beliaulah kita mengenal ajaran Islam, lalu mendapatkan nikmat iman Islam. Mari kita bersama-sama membaca hamdalah dan sholawat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terima kasih Kang Adam yang selalu setia setiap minggu ya, tiap Rabu pagi. Karena ini kan sebenarnya memang kajiannya di luar kajian rutin saya. Kalau jadwal saya rutin di Ridho Allah itu malam minggu. Bada Isya malam minggu itu rutin. Nah, karena memang ini permintaan request dari jamaah Bandung, kayak kemarin dari jamaah Palembang atau jamaah Surabaya, jadi saya kadang-kadang di luar kajian rutin. Makanya tidak terlalu saya expose di grup-grup yang biasa saya isi. Tapi tidak masalah ya Bapak Ibu ya. Baik.
hari ini kita akan membahas temanya adalah menjadi sarana Allah, ya. Oke, supaya Bapak Ibu sepakat dulu ya, meskipun mungkin Bapak Ibu ada yang sudah tahu, ada yang belum. Saya mau nanya kepada Kang Adam, ya. Kang Adam, sarana itu apa sih, Kang Adam? Sarana itu apa ya? Alat ya? Sarana, sarana. Sarana itu Apa? fasilitas. Sarana, betul. Oke, jadi kalau saya sampaikan sarana itu kan kepanjangan tangan. Kepanjangan Ya. tangan gini. Misalnya saya dari Jakarta mau ke Bandung. Kalau saya dari Jakarta mau ke Bandung, perlu sarana kendaraan nggak, Kang Adam? Butuh. Nah, jadi namanya sarana itu adalah alat bantu atau kepanjangan tangan. Jelas ini? Oh, Ya. suaranya tidak terdengar. Enggak, Coba. jelas. Nah, Jelas banget. oh mungkin ya. Ibu di call device Bu itunya Bu yang di poin di situnya. Coba Ibu diinikan dulu. Oke, jadi saya jelaskan ya. Jadi kalau kita bicara sarana, sarana itu adalah kepanjangan tangan atau alat bantu untuk menunjang, oke, untuk menunjang keinginan yang ingin kita capai. Jelas ya Bapak dan Ibu ya, Kang Adam ya. Jadi namanya seperti misalnya Allah menginginkan agama Islam itu bisa misalnya disampaikan kepada orang. Maka Allah perlu sarana yaitu malaikat Jibril dan Nabi Muhammad untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Karena kalau tidak ada malaikat Jibril, maka wahyu pun tidak akan tersampaikan. Jelas ya Kang Adam ya? Jadi sarana itu kepanjangan tangan atau grup yang kita sekarang. Kayak misalnya sekarang kita menjadi sarana Allah dalam menyampaikan ilmu-ilmu Allah. Berarti sarannya itu saya, Zoom-nya, Kang Adam, terus grup Bandung, dan semua jamaah. Jadi yang namanya sarana itu adalah pasti satu grup dengan apa yang diperintahkan. Jelas ya Kang Adam ya? Nah sekarang Allah tanda kutip memerintahkan manusia untuk beribadah atau mengabdi kepada Allah. Surat 51 ayat 56 sudah jelas ya. Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Nah berarti ketika Allah memerintahkan, Allah perlu sarana nggak? Butuh. Nah karena Allah butuh sarana, pasti Allah akan memberikan kesempatan kepada kita. Tinggal sekarang posisi kita apakah kita mau menjadi sarananya atau tidak. Karena manusia diberikan yang namanya pilihan. Jadi kalau sarana itu kira-kira dijaga nggak Kang Adam? Jaga dong. Jaga Kang Adam, misalnya kalau sarana pergi kemana-mana perlu motor. Berarti pasti Kang Adam juga akan merawat motornya supaya tanda kutip jangan sampai misalnya mogok dan lain-lain. Kan seperti itu ya Bapak dan Ibu. Nah jadi kenapa hari ini judulnya adalah menjadi sarana Allah. Berarti tujuannya apa Kang Adam kalau tadi yang kita sampaikan tadi dari tadi itu? Supaya kita tanda kutip, nah tanda kutip ya, dijaga Allah, ya dilindungi oleh Allah meskipun sebenarnya diminta tidak diminta pun Allah pasti akan melindungi semua makhluknya. Cuman karena manusia diberikan pilihan, ada yang menjadi sarana, ada yang tidak menjadi sarana. Jelas Kang Adam ini? Oke. Misalnya sekarang Allah memerintahkan bersabarlah karena sungguh Allah bersama orang-orang yang sabar. Atau Allah akan memberikan hadiah surga pakaian sutra kepada orang-orang yang sabar. 76 ayat 2. Berarti ketika Allah memerintahkan manusia untuk menjadi sabar, ya. Berarti kalau manusia itu ingin masuk grupnya Allah atau ingin menjadi sarananya Allah, berarti ketika Allah ngasih sabar itu manusia tuh harusnya bisa langsung menerima atau banyak mikir. Kalau ingin menjadi sarana. Halo Kang Adam? Halo? Kang Adam paham nggak ini? Kok sekarang Kang Adam yang hilang ya? Oh ini di mute, Kang Adamnya di mute. Coba. Oke. Sekarang saya ulang ya. Jadi pertanyaan saya, Allah memerintahkan kepada manusia misalnya, kamu harus sabar. Ya. Tapi karena manusia ini masih diberikan pilihan boleh menjadi sarana atau tidak. Kalau manusia itu ingin menjadi sarana Allah, ingin menjadi kepanjangan tangan Allah, berarti yang benar itu dia harusnya menjadi sabar atau tidak mau sabar, Kang Adam. Ini gampang kok. Ya harusnya jadi sabar.
Nah, berarti ketika manusia itu menjadi sabar, otomatis dia menjadi sarana Allah. Betul nggak? Kalau menjadi sarana Allah, kira-kira Allah lindungi nggak? Kira-kira Allah selesaikan nggak permasalahan kehidupan? Nah, jadi sebenarnya gampang kan? Oke, berarti untuk menjadi sarana Allah tuh kira-kira gampang atau sulit? Gampang. Gampang, karena pasti dijamin. Contoh Kang Adam dalam suatu perusahaan. Terus anggaplah Kang Adam ini misalnya ujung tombak marketingnya perusahaan. Karena perusahaan itu butuh sarana, pemasukan, cash flow, dan lain-lain, maka orang marketing itu difasilitasi nggak? Difasilitasi, Tad. Difasilitasi selama dia memang fokusnya adalah mewujudkan sebagai sarana penjualan di dalam perusahaan tersebut. Sama di dalam menjalani kehidupan pun akan seperti itu. Jadi ketika manusia menjadi sarana Allah, pasti Allah akan lindungi, pasti Allah akan cukupi apapun yang memang diminta kalau memang dia murni hanya menjalankan perintah Allah. Gitu. Oke, sekarang realnya apa sih supaya kita bisa menjadi sarana Allah tuh apa sih langkahnya yang realnya? Ustadz tadi bantu saya surat 47 ayat 7. Silakan. Ya. Surat 47. Surat 47 ayat 7. Silakan Pak tadi. Surat Muhammad ayat 7. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, saya ulang sebentar ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah. Berarti Allah perlu sarana nggak? Kan nggak mungkin Allah turun tangan langsung. Perlu nggak sarana Kang Adam untuk ada orang-orang supaya menjadi menolong agamanya? Ya menolong agamanya kayak kita sekarang ada pengajian, berusaha menyebarkan kepada orang. Kan itu menolong agama Allah ya? Nah, setelah kita menjadi sarana untuk menolong agama Allah, Allah janjinya apa? Coba kita lihat ya, share screen-nya apa tadi? Niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Nah, berarti pertanyaan saya, kalau kita ingin mudah menjalani hidup, harusnya kita tuh mau jadi sarana atau tidak mau, Kang Adam? Harus mau jadi sarana. Harus mau, supaya Allah menolong ketika kita ada masalah apapun. Kalau Allah menolong, kira-kira masalah sebesar apapun beres nggak? Beres dong. Ya udah, pokoknya Kang Adam janji saya jadi MC sebagai sarana. Indira men-set saya jadi koordinator di Bandung, silahkan. Supaya tanda kutip kita tuh dibutuhkan Allah. Gitu. Berarti nanti masalah-masalah yang kita hadapi sesuai janji Allah di ayat ini, niscaya Allah akan menolongmu tuh dan mengukuhkan kedudukanmu. Jadi kalau orang sudah masuk grup Allah sebagai sarana Allah, aman-aman kan? Mau sesulit apapun kondisinya. Makanya secepatnya lah Bapak Ibu menjadi sarana Allah. Gitu loh Bapak dan Ibu. Sekarang, bagaimana cara paling gampang? Ya lihat saja perintah Allah apa. Contoh ya, contoh misalnya Allah menyuruh kita zakat, bersedekah. Kan itu perintah Allah kan? Iya. Nah, sekarang pertanyaan saya, bisa nggak Allah tuh langsung ngasih tiba-tiba uang terbang nih Kang Adam untuk yang anak yatim zakat kan nggak kan? Berarti harus lewat sarana kan? Betul. Nah, berarti kalau kita misalnya pas dikasih rezeki oleh Allah, kasih 2,5% misalnya, paling dari 100.000 paling 2.500 kan? Benar nggak? Murah. Kasih ini ya Allah, saya sebagai saranamu. Bakal terus dicukupi nggak kita menjalani hidup? Insya Allah, pasti ya terus udah dicukupi. tenang saja. Kenapa mesti bingung? Gitu loh. Jadi intinya adalah sadari bersama selama kita hidup menjadi sarana Allah, minimal menjalani perintahnya, ya. Maka Bapak Ibu tidak usah kaget, Allah akan menjaga kita, menjamin kita, bahkan dalam salah satu ayat Allah berjanji akan memasukkan ke dalam rahmatnya Allah atau bentengnya Allah. Kalau Bapak Ibu sudah begitu, insya Allah aman di dalam menjalani hidup. Jelas? Ini Kang Adam ya, kita bicara sarana ya. Jelas. Oke, sarana yang kedua. Pak Teddy buka surat 96 ayat 4 dan 5. Nih sarana yang kedua nih. Kita masuk aplikasi ya.
Jadi Bapak Ibu tuh jangan terlalu pusing menghadapi hidup. Selama Bapak Ibu jadi sarana, dijaga oleh Allah. Tenang aja. Ya. Surat 96 ayat Surat 96. 6. Surat Al-Alaq ayat Al-Alaq. Ayat 4 dan 5. Ini 4 Allah dan juga 5. bilang sarana nih. Oke, silakan. Surat 96 ayat 4 dan 5. Ayat 4. Ya. Yang mengajar manusia dengan pena. Oke, yang mengajar manusia dengan pena. Terus? Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Jadi keinginan Allah itu apa Kang Adam di sini kepada manusia? Nah, mengajarkan apa namanya? Memberikan pelajaran. Kan begitu ya? Jadi Allah Ya, tuh betul. ingin mengajarkan manusia untuk memberikan pelajaran. Pelajaran apa? Pelajaran tentang kehidupan. Kan begitu ya? Betul. Oke, jadi di situ Allah berfirman yang mengajarkan manusia dengan perantara. Berarti kan sarana kan? Ya, Perantara betul. itu dengan perantara pena atau kalam. Pena atau kalam itu apa Kang Adam kemarin pelajaran kita? Yang Pena namanya atau pena. kalam itu, pena itu apa ya? Apa dulu Nyebutinnya teh? pelajarannya? Pena kalam itu adalah Kejadian. kejadian. Kalau kita mah pakai pulpen iya, tapi kalau Allah pakai lewat kejadian. Jadi kejadian itu sebagai sarana atau sebagai masalah? Sebagai sarana. Boleh nggak? Berarti ujian itu kita anggap masalah? Tidak boleh. Selama ini? Nah, itu tanya ibu-ibu, bapak-bapak, termasuk saya sendiri. Wah, disini. Padahal Allah ngasih ujian kejadian itu hanya sebagai sarana. Sarana pembelajaran. Kan begitu kan? Iya. Nah, berarti kalau kita misalnya mendapatkan sarana pembelajaran lewat ujian kejadian. Kalau kita ingin masuk grupnya Allah, berarti kita juga harus jadi sarana atau enggak? Harus jadi sarana. Nah, kalau jadi sarana itu berarti menerima atau menolak? Menerima dong. Nah, kebanyakan kalau dikasih kejadian tuh menolak atau menerima? Kebanyakan. Biasanya mah menolak plus ngomel plus merasa sedih dan kalau menderita. begitu, kalau begitu wajar nggak masalahnya jadi nggak selesai-selesai? Ya, cari makan, wajar. terimain aja kalau misalnya memang nggak diselesaikan sama Allah gitu. Wajar tidak selesai karena kok. tidak wajar karena tidak satu grup gitu. Iya. Jadi Bapak Ibu nggak usah alergi ya. Namanya ujian, namanya masalah hidup itu hanya sebagai sarana pembelajaran. Coba saya mau nanya ke Kang Adam. Kalau sarana pembelajaran itu berarti tujuan Allah itu membuat kita jadi apa? Untuk pembelajaran itu untuk membuat jadi makin apa? Kita jadi tahu dan jadi lebih pintar. Nah, lebih naik supaya kita supaya kita jadi lebih pintar kan? Iya. Nah, Bapak Ibu tuh ingin dibuat pintar atau dibuat bodoh? Nah, itu dia pertanyaannya. Bagus, Ustaz. Lah ya kan? Berarti semakin banyak ujian yang menimpa kita, semakin banyak pembelajaran yang Allah kasih, harusnya kita semakin pintar atau semakin bodoh harusnya? Harusnya semakin pintar dong. Orang pintar tuh menerima tenang atau marah-marah? Oh, menerima dan tenang. Kalau Bapak Ibu dikasih ujian malah emosi marah-marah tuh orang pintar orang bodoh. Nah, itu dia. Jawab sendiri itu. Ayo. Ya. Jadi kebanyakan orang tuh ingin pintar tapi dikasih pelajaran nggak mau. Kalau dulu tuh di sekolah bolos terus gitu loh, Kang Adam. Ya nggak nyambung dong. Ya. Jadi ingat Bapak Ibu ya, tidak usah alergi dengan yang namanya kejadian atau ujian. Karena ujian kejadian itu hanya sebagai sarana. Kira-kira kalau Allah nanti melihat, oh Kang Adam udah mengerti nih. Kan tadi Allah memberikan pelajaran dengan sarana kalam atau kejadian. Untuk apa? Untuk pembelajaran kepada orang yang belum mengerti. Kan kita dikasih pelajaran itu supaya ngerti kan Kang Adam? Betul. Ya kan? Kalau kita belum mengerti, berarti kan pasti kita dikasih pelajaran. Kalau sudah mengerti, bakal dikasih pelajaran lagi nggak? Kalau sudah mengerti? Ya kasih lagi, tapi yang lain. Oke, saya ulang ya. Pembelajaran itu untuk orang yang ngerti atau yang tidak mengerti? Pembelajaran itu untuk orang yang tidak mengerti. Nah, kalau Kang Adam sudah mengerti, berarti pembelajaran itu diambil nggak kalau sudah mengerti? Diambil. Nah, sekarang Allah mengajarkan misalnya
Kang Adam, kata Allah, saya ingin ajarin Kang Adam ini jadi orang sabar. Misalnya ya gitu ya. Ya. Berarti pembelajarannya Allah ingin Kang Adam sabar. Kalau Allah ingin Kang Adam sabar, berarti Allah harus ngasih sarana istri yang baik atau yang cerewet. Kalau Allah Yang ingin membuat cerewet, Kang Adam sabar. yang cerewet balaki cipret. Nah, berarti ketika yang cerewet kan? Betul. Iya. Terus Kang Adam mengerti, oh maksud Allah buat istri saya cerewet tuh supaya saya sabar misalnya. Berarti Kang Adam mengerti kan harus sabar kan? Nah, kira-kira Iya. kalau Kang Adam misalnya sudah menjadi sabar, berarti isi cerewet masih diperlukan Iya. nggak? Enggak. Enggak, iya enggak. Maka istrinya dirubah jadi soleh, bukan dibuang, bukan. Iya, Maka betul. pembelajaran istri cerewetnya Allah rubah istrinya insya Allah jadi baik. Gitu hidup tuh cuman Baik. begitu. Ya, kenapa? Ustadz, Ya ngapain lagi kalau Allah buat istri. Oke, gimana? Paham nggak, jadi Kang Adam? kalau begitu Hmm. berarti Allah itu memberikan saya kepada istri saya saya itu sebagai sarana ujiannya buat istri saya ya. Karena yang terutamanya yang cerewet dan balak. Ya pokoknya intinya nih biar Bapak Ibu karena di sini bertahun-tahun orang jamaah itu nggak kelar-kelar di sini karena nggak mengerti. Ingat ya Bapak Ibu Betul. ya, setiap ujian yang menimpa kita itu hanya sebagai sarana pembelajaran. Dari kita yang belum mengerti menjadi mengerti. Tadi saya kasih contoh gampang ya. Misalnya Allah tuh ingin buat pembelajaran Kang Adam terus jadi sabar. Kalau Allah ingin membuat Kang Adam sabar, dibuatlah sarana istri supaya jadi cerewet. Kan begitu kan? Ya. Jadi yang kita fokuskan tuh istri cerewetnya atau pembelajaran sabarnya. Pembelajaran sabarnya. Nah selama ini gimana? Istri cerewetnya. Nah nggak nyambung kan? Akhirnya Iya. muter-muter terus di situ, nggak dapat pelajaran, akhirnya sarananya tidak diangkat-angkat, istrinya jadi tidak berubah-berubah. Ingat ya Bapak Ibu ya, jadi setiap ujian apapun jangan terjebak dengan jenis ujiannya. Tapi yang kita fokuskan, ini Allah tuh ngasih pembelajaran apa sih? Kok hutang saya nggak lunas-lunas misalnya? Kok misalnya sakit saya nggak sembuh-sembuh? Bukan masalah sakitnya, bukan masalah hutangnya. Pembelajaran apa sih yang Allah mau ajarkan kepada saya? Karena kalau kita sudah mengerti pembelajarannya, ngapain Allah ajarin lagi soal yang sama? Paham ini Bapak Ibu ini? Yep, Nah, supaya dikasih tahu kunci jawabannya, kita harus menjadi sarananya. Bagaimana caranya? Berarti minimal ujian itu harus diterima dulu, gitu loh. Kalau sudah diterima berarti masuk grupnya Allah. Nanti Allah setelah menerima ngasih petunjuk. Ini loh pembelajarannya bahwa Kang Adam tuh nggak boleh cerewet. Oh baik, gitu loh. Paham nggak? Nih mengerti Bapak dan Ibu? Ya? mengerti Tan. Nah, karena ini namanya pembelajaran kehidupan, makanya setiap kejadian apapun tuh pasti kata kuncinya semua Allah pasti punya maksud. Apa maksud Allah dibalik memberikan kejadian atau ujian tersebut? Karena ujian atau kejadian itu hanya sebagai sarana pembelajaran. Dari kita yang belum mengerti menjadi mengerti. Berarti harusnya semakin lama kita semakin pintar atau semakin bodoh? Harusnya semakin pinter dong. Berarti di dalam menjalani kehidupan harusnya semakin lama kita semakin tenang atau semakin khawatir? Harus semakin tenang. Bagi yang tahu pembelajarannya. Kan begitu kan? Jarak. Iya. Nah, bagi yang nggak naik Betul. kelas ya begitu-begitu terus gitu kan. Bertahun-tahun masalah sama istri, sama suami terus aja muter-muter di situ. Berarti dia tidak tahu pembelajarannya apa. Karena rumusnya kalau pembelajaran satu selesai akan muncul pembelajaran yang baru. Tapi tujuannya meningkatkan derajat keimanan kita supaya kita semakin pintar. Makanya harusnya manusia itu semakin lama semakin yakin kepada Allah. Bukan semakin tidak yakin. Gitu. Terus saya mau nanya ke Kang Adam lah. Ya. Yang membuat Kang Adam tidak yakin sama Allah tuh ada nggak? Yo. Gak ada harusnya Matan. Terus kenapa nggak yakin-yakin tuh? Nah itu dia. Kadang-kadang tuh itu oncenya tuh di sana. Nah, iya, kan logikanya ini aneh. Misalnya, aduh Ustadz Iya. khawatir anak saya nanti bagaimana, nanti kalau suami saya nggak kerja bagaimana. Loh Bapak Ibu tuh yakin nggak sih sama Allah? Saya yakin sih Ustadz, tapi loh kok pakai tapi? Nah, Makanya itu saya sering tapinya balik. itu.
Loh, yang membuat Bapak Ibu tidak yakin sama Allah itu apa? Kalau memang tidak ada, ya sudah, jalani saja dalam menjalani kehidupan. Gitu. Masa saya mau bolak-balik terus bertahun-tahun? Ayo coba Bapak Ibu renungkan. Bapak Ibu tuh apa nggak pernah ini ya, nggak pernah merasa, iya ya, kok saya dari kecil misalnya hidup khawatir, dewasa khawatir, udah gede sampai sekarang tua, kok masih khawatir? Apa Bapak Ibu nggak pernah mikir ini tuh benar atau salah gitu loh? Misalkan bahkan kalau yang luar biasa itu iblis memutar kepala kita, kan khawatir itu manusiawi, kan lebih repot itu. Nah, sering nggak ada kata-kata khawatir itu manusiawi? Sering ya? Nah, hayo mari kita bersama-sama sekarang. Sudahlah, kalau memang itu dari Allah, kalau semua itu dari Allah, nggak usah banyak mikir. Kalau Bapak Ibu ingin menjadi sarana Allah, maka tinggal diterima. Lalu yang kedua dijalani. Insya Allah ketika menjalani ini, Allah nanti akan memberikan pembelajaran kepada kita. Ya. Jadi karena Allah ingin kita pintar, maka Allah akan memberikan sarana, yaitu yang berupa yang namanya ujian, permasalahan hidup, dan lain-lain. Tapi Bapak Ibu nggak usah pusing di sarananya. Yang menjadikan poin utama adalah bagaimana dengan sarana ini supaya saya lebih dekat kepada Allah dengan pembelajaran-pembelajaran. Nih, saya mau nanya ke Kang Adam ya. Ya. Kang Adam percaya nggak gula itu manis? Wah, percaya banget. Kenapa Kang Adam percaya gula itu manis? Ya karena udah dicobain dan sudah. Karena sudah terbukti kan? Benar nggak? Iya. Nah, kalau sudah terbukti perlu nggak diperdebatkan lagi? Nggak usah nggak mungkin. Nah, nggak mungkin pokoknya gula itu manis. Lah kan udah terbukti, ngapain diperdebatkan lagi? Betul nggak Kang Adam? Betul. Oke, sekarang saya mau nanya nih, jujur ke Kang Adam ya, sama jamaah yang lain. Kang Adam dulu waktu masih muda, pernah nggak punya masalah sulit, tapi ujung-ujungnya selesai? Wah, pernah. Berarti terbukti nggak setiap masalah itu pasti selesai? Terbukti, Ustaz. Lah, kalau sudah terbukti, berarti nanti ketika ke depan punya masalah lagi, perlu pusing atau yakin pasti selesai juga? Harusnya yakin. Lah, udah kan? Kenapa jadi bingung lagi? Oh, udah terbukti? Nah, itu dia. Ayo. Itu dia. Kecuali Allah belum membuktikan. Iya. Ayo. Nah, aneh kan? Nggak bisa pokok gula itu belum tentu manis. Loh kan Kang Adam udah membuktikan gula itu manis kan? Nggak bisa Pak, masalah saya berat. Loh kemarin aja terbukti masalah juga selesai-selesai juga kan? Iya. Loh kalau Allah sudah membuktikan setiap masalah itu pasti selesai, kenapa kita masih pusing kalau punya masalah? Pasti selesai kok. Pusing tidak pusing pun pasti nanti selesai. Yo. Jadi yang aneh siapa? Yang aneh saya kan? Ayo. Kecuali Bapak Ibu misalnya Allah belum membuktikan dulu Ibu punya masalah tidak selesai. Itu beda ceritanya. Loh dulu Ibu waktu masih muda juga pasti punya masalah seberat apapun tetap selesai kan? Dengan berjalannya waktu kan? Itu kan artinya Allah sudah membuktikan kepada kita. Ingat loh sebesar apapun tetap masalah selesai kok. Masalah itu saran pembelajaran aja. Kalau sudah terbukti, masa dapat masalah lagi pusing lagi? Loh terus Allah harus membuktikan berapa kali sama kita? Nah... Ayo. Jadi seberat apapun Kang Agam kira-kira pasti selesai nggak? Insya Allah pasti selesai. Kenapa pasti selesai? Karena sudah terbukti. Itu maksudnya. Jangan kelamaan gitu loh. Nah. Ayo. Jadi pembelajarannya apa? Keyakinan bahwa setiap masalah itu pasti akan selesai. Kenapa? Allah udah berjanji bahwa masalah itu sesuai dengan kemampuan hambanya. Makanya pasti selesai. Terus kalau sudah tahu, sudah terbukti dan pasti selesai, kira-kira kalau kita masih khawatir, aneh nggak? Aneh banget itu mah. Kita tuh orang aneh, orang wajar. Kalau saya mencoba jadi orang wajar sekarang, iya, saya mau nanya, sudah berapa tahun Bapak Ibu jadi orang aneh? Udah dibuktikan sama Allah selesai, ragu-ragu lagi, khawatir lagi mana sih? Kan pasti Bapak Ibu punya masalah, pasti ujungnya selesai, mau sekecil apapun atau sebesar apapun, pasti ujung-ujungnya selesai. Nah kalau tidak selesai, berarti ada yang salah. Berarti Bapak Ibu mungkin kurang meyakini Allah. Itu beda, itu salahnya di kita, bukan di Allahnya. Padahal Allah sudah membuktikan sebesar apapun masalah, pasti di Allah sudah buktikan pasti selesai ujung-ujungnya. Karena memang janji Allah seperti itu. Gitu.
Ah, jelas ini? Oke. Ya. Baik, kalau jelas, silakan ada pertanyaan. Itu silakan Nah, Kang ini Adam. ada pertanyaan dari Tales Bogor katanya. Enggak, Tales Senyum Bogor. Pak, mau tanya Ustadz, contoh, Mm-mm. istri cerewet itu adalah ujian atau sama dengan Mm-mm. sarana pembelajaran dari Allah kepada suami Betul. menjadi sabar. Mm-mm. Lalu suaminya tersebut supaya bisa berperan sebagai sarana dalam hal apa ya Ustadz? Nah, kalau ingin jadi sarana, berarti ujian dari Allah diterima nggak? Nah, itu harus diterima dulu. Loh iya, masa ingin jadi sarana nggak mau nerima? Berarti kita Nih, terima saya buka dulu. ya. Baik. Suaranya Nah, unmute dulu Tales Bogor. nggak usah pakai video, Nah, nggak usah pakai video nggak nggak usah apa-apa. pakai video, dijawab aja langsung. Nah, jadi silakan. yang jelas itu harusnya kalau ingin jadi sarana, ingin satu grup dengan sarana Allah supaya sinergi, berarti kita harus mau menerima. Biar jadi sarana Allah. Oh, orang ini mau nih, gitu kan? Kalau mau nanti Allah proses berikutnya. Apa prosesnya? Dalam menjalani proses ujian istri cerewet itu, Allah ngasih petunjuk, Allah merubah sikap istrinya karena sudah satu grup sama Allah. Enak, selaras gitu loh Kang Adam. Ini ingin ditolong Allah, kejadian aja dari awal udah nggak mau menerima. Lah berarti kan nggak Kayaknya mau terbalik dia. Pak ke. Gimana Sepertinya gimana? terbalik. Terbalik gimana? pertanyaan gini nih. Istri Ah. cerewet itu kan sarana. Betul. Sarana bagi suaminya. Nah sekarang pertanyaannya, si suaminya ini ingin menjadi sarana, menjadi masalah berarti buat istrinya. Bukan menjadi ingin menjadi masalah, gini gitu. Lalu suaminya tersebut supaya bisa berperan sebagai sarana. Sebagai sarana loh. Hah? Dia pengen jadi sarana, aneh kan? Jadi suaminya nih. Bukan jadi suaminya yang galak gitu. Si istrinya yang suruh sabar. Itu dia. Oh, sarana kok milih-milih. Ya sarana Allah yang menentukan lah, bukan suami, bukan istrinya. Masa kita yang milih jadi sarana? Ya nggak bisa. Allah yang menentukan istrinya sarana atau suaminya jadi sarana. Nggak bisa milih ya Pak ya. Jangan milih-milih yang sarana kok milih-milih. Itu sarana tuh urusan Allah. Apakah kita yang jadi sarana atau istri kita yang jadi sarana? Biarin aja itu urusan Allah. Nah, harusnya bagaimana mensinergikan, menyelaraskan kalau datang sarana dari Allah tuh supaya kita jadi sarana juga. Oh, caranya kita harus langsung menerima gitu. Kenapa? Coba Kang Adam, saya mau nanya ya, ini kata kuncinya. Ya. Kenapa ketika ada ujian atau sarana apapun dari Allah itu kita harus menerima tuh kenapa Kang Adam? Nah, ya kan supaya kita bisa lulus. Pertama ya supaya kita bisa lulus. Ya gimana kita ujian itu bisa lulus kalau nggak kita terima soalnya. Kan sarana itu tadi, sarana itu kan tadi saya bilang perintah Allah, betul nggak? Iya, betul. Nah, perintah Allah tuh kepada manusia tuh Allah tuh nyuruhnya kita tuh disuruh taat atau disuruh membandel? Taat dong. Nah, karena kita ingin menjadi sarana Allah, maka kita harusnya taat atau emosi ketika istrinya cerewet. Udah jadi taat saja, maka langsung masuk satu grup Allah menjadi sarana. Maka Allah akan membuktikan selesailah ujian atau pembelajarannya. Ya cuman begitu hidup tuh. Kejadian terima jadi sarana, Allah ngasih petunjuk selesai. Kejadian terima, Allah ngasih petunjuk selesai. Seperti kemarin tuh ada yang curhat tuh dari Cilacap. Saya juga nggak kenal itu. Tahu-tahu nelfon, pusing, suaminya selingkuh, minta cerai, dia bingung anaknya bagaimana, dia nggak bisa menerima. Lah, saya cuma kan ini umum ya. Saya ngomong ke dia, Bu, saya bilang, kalau kejadian dari Allah tuh boleh nggak kita menolak? Kira-kira Kang Adam? Ya nggak boleh lah. Nah, kalau nggak boleh udahlah Bu, udah jangan banyak tapi, saya bilang. Karena langkah awal Allah akan menolong itu kalau ibu bisa menerima kenyataan. Kenapa dengan menerima kenyataan Allah akan menolong? Kan kita sudah masuk sarananya. Gitu. Oke, itu lanjut Tales Bogor apa? Dia nanya apa? Oh sebentar, Tales Bogor saya unmute lagi. Enggak, chatnya aja. Pasti bacakan ya. Berarti ujiannya dan kita sendiri yang diuji sama-sama menjadi sarananya Allah ya Ustadz? Loh betul, supaya masuk relnya Allah atau supaya masuk di jalan yang lurus. Si suaminya menerima berarti jadi sarananya Allah, istrinya menjadi pembelajaran sarana ujian juga gitu. Tapi jangan milih, saya enak dong Pak Ustadz kalau dia sarana, ya terserah Allah. Allah yang menentukan dia jadi sarana duluan atau kita, kan begitu kan?
Kayak Kang Adam. Kang Adam tuh sebagai soal ujian atau sebagai sarana kan gitu kan? Iya. Nah, mungkin istrinya menganggap Kang Adam tuh sebagai ujian. Kang Adam mungkin menganggap mertuanya sebagai ujian kan jadi Iya, berangkai betul. ini. Iya. Nah, tapi nggak usah pusing dengan itu. Yang kita fokuskan adalah secepatnya kita harus menjadi sarana supaya menjadikan pembelajaran. Nanti kalau Kang Adam dan yang lain sudah tahu pembelajarannya, oh saya harus sabar, oh saya harus ikhlas, ya udah beres. Itu loh 7 IPH itu Kang Adam. Iya, 7 ilmu betul. pencerahan hati itu sebenarnya mendidik kita supaya kita sensitif terhadap menangkap sinyal-sinyal yang Allah berikan. Ujian apapun, oh saya udah tahu nih poinnya di sini gitu loh. Iya. Banyak kejadian-kejadian ya yang kemarin-kemarin saya cerita, jamaah-jamaah saya ketika tahu pembelajarannya melakukan udah cepat selesainya gitu. Karena ngapain juga Allah melama-lamakan kalau misalnya Allah nilai Bapak Ibu sudah tahu pembelajarannya gitu. Udah, Jelas apalagi Kang udah Adam sampai nih? apalagi udah sampai ke sabar dan ikhlas ya tadi ya. Aduh. Wah, sudah. Insya Nanti saya Allah bahas itu lah mah. sedikit. Oke, saya bahas tentang ikhlas ya, biar nanti Bapak Ya. Ibu tuh semakin paham. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, Belum ada. ya tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada ini saya masuk ilmu lanjutan ya. Ini ya. Jadi kita berharap ini kajian ini adalah merubah pola berpikir Bapak Ibu dan ujung-ujungnya Bapak Ibu dalam menjalani kehidupan ini kalau bisa secepatnya bisa bahagia ya, begitu ya. Ya. Baik Kang Adam. Sekarang saya mau nanya ya. Misalnya saya punya barang. Terus saya titipin ke Kang Adam. Kang Adam ini saya tolong titip tas saya ya. Oh iya Pak Uke. Ya. Nah, terus besoknya saya ambil. Kang Adam saya Ya. mau ngambil tas ya. Ambil. Ya. Kira-kira kalau saya ambil Kang Adam kecewa nggak? Ya enggak lah. Kenapa? Ya kamu itu barang titipan bukan punya saya. Cerdas. Berarti boleh nggak kalau Bang Adam itu tahu titipan kecewa boleh nggak? Ya nggak boleh lah. Nah kalau kecewa tuh lucu nggak? Itu apa ya? Pelawak. Nah benar ya? Jadi kalau itu sesuatu adalah titipan, maka harusnya logikanya ya plong-plong aja dong. Benar nggak ini? Betul. Oke, sekarang saya mau nanya. Betul tidak kita dunia dan isinya itu milik Allah? Betul sekali. Kita juga milik Allah atau bukan? Betul. Berarti apapun yang menimpa kita, ya apapun yang kita miliki itu titipan semua kan? Betul. Oke. Terus misalnya uang kita hilang diambil Allah. Kira-kira kita kecewa nggak? Ya nggak boleh kecewa lah. Saya ulang. Tadi kalau orang dititipi itu ketika yang punyanya ngambil, kita tuh sedih, pusing atau tidak? Tidak. Orang titipan kan? Bener nggak? Iya. Nah sekarang saya mau nanya, dunia dan isinya tuh milik siapa? Milik Allah. Berarti kita tuh sebagai pemilik atau yang dititipi? Yang dititipi. Kalau yang dititipi, terus Allah nanti mau ngambil, kita tuh sedih, khawatir, bingung nggak? Yang harusnya enggak dong. Rumah disita bank, sedih nggak? Kebanyakan sedih. Sedih. Pasti sebagian sedih. Iya. Betul nggak tadi? Ya kan? Katanya dititipi. Nah, itu pelawaknya tuh di situ kan. Loh, katanya dititipi. Ayo diluruskan cara berpikirnya. Suami misalnya pergi nggak pulang-pulang, sedih nggak? Yang di dalam nggak boleh bilang enggak, harus sedih. Enak aja. Ini ibu-ibu di dalam bilang enggak katanya. Oh, berarti diseneng tuh. Alhamdulillah berarti begitu Pak. Lah, ayo berpikir jernih. Di sini berpikir jernih ya. Berarti apa maksudnya? Berarti kalau kita masih sedih, berarti kalau kita masih bingung, berarti ada yang salah dalam rasa kita. Ya, nanti saya akan jelaskan, Bu. Pak, Bu. Nih, berarti ketika kita masih sedih, kita masih menjadi bingung. Berarti ada yang salah dalam diri kita. Pasti kita tidak menyadari bahwa itu semua titipan. Meskipun teorinya ya. Nah, benar nggak? Tadi kan betul ada sekali. Bapak atau Ibu yang tanya itu kan? Nah, harusnya yang benar, harusnya itu berarti kita sekarang pertanyaannya adalah bagaimana Pak caranya supaya rasa memiliki ini berubah menjadi rasa titipan? Kan begitu harusnya. Betul. Bukan mempertahankan,
bahwa ya ini kan milik saya. Bukan. Oke, pertanyaan saya, kalau Bapak Ibu merasa memiliki, kenapa ketika kita meninggal kita dimintai pertanggungjawaban? Ayo, kalau memang itu milik, misalnya Kang Adam ya, Kang Ya. Adam misalnya merasa memiliki harta dan jiwa Kang Adam, ya. Terus kenapa ketika nanti meninggal Allah meminta pertanggungjawaban? Kalau itu milik Kang Adam kan Allah nggak punya hak minta Iya pertanggungjawaban. dong, Nah, milik saya gitu. Nah, kalau Allah minta pertanggungjawaban, berarti itu tuh milik atau titipan. Titipan. Nah, gini. Misalnya Kang Adam ke Surabaya menjalankan perintah perusahaan, dikasih namanya apa? Dana, misalnya dana operasional ya. Ya, Oke. fasilitas lah. Fasilitas. Ketika Kang Adam kembali ke kantor, diminta pertanggungjawaban nggak laporannya? Diminta. Kenapa diminta pertanggungjawaban? Ya karena kan itu dikasih fasilitas, dikasih titipan supaya untuk dipakai. Itu apa? Berarti bukan dana kita kan? Kan bukan dana kita kan? Nah kalau misalnya pakai uang sendiri, kira-kira perlu nggak minta pertanggungjawaban? Oh saya akan balik marah ke kantornya, mau saya pergi pakai duit sendiri. Jelas ini? Karena sekarang sama, kita hidup di dunia. Ujung-ujungnya meninggal pasti akan ditanya pertanggungjawabannya. Berarti harus kita sadari ternyata ketika Allah bertanya pertanggungjawaban itu pasti itu bukan milik kita. Dan itu pasti milik Allah. Kalau itu milik Allah, saya mau nanya, terus Bapak Ibu kecewa, aneh nggak? Aneh. Bapak Ibu sudah berapa tahun jadi orang aneh? Sudah bukan miliknya, ya kan? Sudah bukan miliknya, mau diambil sama Allah, nggak terima. Loh ini apa maksudnya? Wajar atau kurang ajar Kang Adam? Itu mah benar kurang ajar itu mah. Nih saya buktikan ya, salah satu titipan yang Bapak Ibu selalu tidak menyadari. Harusnya Bapak Ibu nggak perlu pusing. Ustadz jadi buka surat 10 ayat 107. Ini titipan dari Allah dan kita kadang-kadang selalu kecewa. Apa nggak kurang ajar kita bertahun-tahun ini? Silakan. Surat 10 ayat Surat 107. Yunus ayat 107. Coba itu titipan atau bukan? Coba perhatikan ayatnya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Stop. Allah ngasih sesuatu, bencana ujian kepadamu, tapi Allah juga nanti mengambilnya. Kan itu ayatnya begitu Kang Adam ya? Iya, betul. Paham nggak? Nah, misalnya gini, nih Kang Adam, saya nitip tas saya. Nanti saya pun akan ngambil tas saya. Kan begitu? Paham ini? Nah, sekarang Allah, hei manusia, nih ujian saya kasih. Tapi nanti saya pun yang akan mengambil ujian itu. Begitu kan? Iya. Kalau kita cuman dititipi ujian, kita perlu pusing atau enggak? Enggak lah. Kenapa enggak? Ya bukan punya kita ujiannya. Cuman dititipi kan? Iya, cuma dititipin. Lah. Bapak Ibu tuh kalau diuji, kalau Bapak Ibu tuh kalau diuji itu sering pusing atau tidak? Kebanyakan mah pusing. Kalau pusing itu berarti titipan atau merasa memiliki? Merasa memiliki. Udah. Tapi Tad, gini ya Tad, satu hal gitu. Kayak copet juga rasa memilikinya tinggi loh Tad. Dompet orang lain kan punya. Jadi kalau rasa memilikinya tinggi, berarti dia itu adalah copet. Nah, sekarang saya mau kupas ya di ujian ya. Nah, jadi Bapak Ibu paham nggak ya? Ternyata ujian pun nanti Allah yang akan mengambilnya. Makanya saya bilang, ada nggak manusia yang bisa punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah hidup? Kalau menurut ayat ini, tidak ada. Hanya Allah yang bisa mengambilnya kan? Benar nggak? Nah, tinggal sekarang pertanyaannya, bagaimana ketika kita dititipi itu? Kan begitu ya? Ya. Supaya rasa yang kita lakukan itu adalah ya ini semua kan hanya titipan gitu loh. Kan itu sebenarnya poinnya Kang Adam. Nih, contoh ya, saya ngasih lalu saya ambil. Berarti Kang Adam nggak usah pusing dong? Iya dong. Pernah nggak Kang Adam lihat tukang parkir marah-marah gara-gara mobilnya keluar semua? Pernah nggak? Nggak pernah. Kenapa? Kok nggak pernah? Kan itu mobil masuk pertama tuh. Iya. Nah,
2 jam 3 jam kemudian terus pada keluar. Pernah nggak ngeliat tukang parkir nangis gara-gara mobilnya semua keluar? Nggak pernah. Kenapa? Ya iyalah, enak. Begitu keluar kan semua ngasih uang. Nah, itu maksudnya. Berarti sekarang pertanyaannya, terus untuk apa Allah ngasih ujian, terus Allah juga mengambilnya? Untuk apa kalau gitu? Kalau tadi tukang parkir dapat uang, bener nggak? Iya. Sekarang ketika Allah ngasih ujian, terus Allah ngambilnya itu buat apa? Tujuannya? Tadi loh, pembelajaran yang dari awal. Iya, itu untuk supaya kita mendapatkan pembelajaran, gitu kan? Iya. Supaya kita mendapatkan pahala. Kalau tukang parkir dapat uang 2.000 5.000, kalau kita dengan ujian itu biar kita dapat pahala. Bener nggak nih? Kalau ingin dapat pahala itu berarti ketika Allah nitipin orang yang fitnah kita, kalau kita ingin jadi pahala tuh sabar atau emosi? Sabar dong. Nah, ketika kita sudah menjadi sabar, maka Allah ambil lagi orang yang fitnahnya. Kan begitu sebenarnya. Banyak nggak yang sekarang dititipin ujian dari Allah, malah ujung-ujungnya cuma jadi dosa dan mengeluh? Banyak nggak? Banyak banget. Nah, kalau kayak gitu muridnya pintar atau bodoh? Bodoh. Bodoh, nggak bisa ngambil pelajaran. Jadi setiap ujian yang menimpa kita itu, Pandir itu mah kan. Iya, setiap ujian yang menimpa kita itu hanya sebagai sarana supaya kita dari ujian itu mendapatkan pembelajaran dan pahala. Makanya fokusnya jangan di ujiannya. Fokusnya pembelajaran apa ya dari Allah supaya kita makin pinter dan mendapatkan pahala. Kalau tukang parkir dapat uang, kalau kita dikasih ujian dapat pahala. Tapi semuanya adalah titipan dari Allah. Jadi perlu stres nggak ketika menghadapi ujian? Enggak. Ngapain stres, wong titipan dari Allah, nanti juga Allah yang ngambilnya kan? Tinggal nanti bagaimana cara Allah mengambilnya. Berarti kita harus tahu pembelajarannya. Gitu. Mengerti Bapak Ibu ini? Nah, jadi ketika suami nggak pulang-pulang, kalau kita ingin tahu pembelajarannya, berarti kita tuh hati kita tetap ikhlas atau ngejar-ngejar suami supaya pulang. Nah, memang ikhlas. Ikhlas dulu. Setelah itu Kalau baru kita karaoke. jangan. Kalau sudah ikhlas, biasanya Allah rubah hati suaminya supaya kembali lagi. Dapat 2 pahalanya. 1 pahala ikhlas, 2 suami kembali lagi. Nah, hidup tuh cuman begitu-begitu aja. Cuman karena selama ini kita merasa memiliki, itu kan masalahnya kan? Akhirnya seakan-akan kita yang akan menyelesaikan. Kan begitu. Seakan-akan ini ujian benar-benar untuk kita. Bukan. Ujian itu hanya Allah titipi supaya kita mendapatkan pahala dari ujian itu atau pembelajarannya. Jadi dengan kata lain, mari kita bersihkan mari kita bersihkan diri kita dari mental dan rasa yang dimiliki oleh copet, kurang lebih kayak gitu ya kan? Iya, karena kalau rasa memiliki tinggi bahaya itu. Iya, gitu. Kan bukan, makanya Allah coba perintahnya apa? Ayo kamu, saya kasih harta rezeki 2,5% bukan milik kamu ya. Kan itu berarti menandakan titipan kan? Coba iya, Bapak Ibu. Ya kan? Nih saya kasih misalnya rezeki apa, misalnya kepintaran. Tapi nanti saya buat pikun bisa loh. Kan gitu kan? Atau orang kaya misalnya. Pasti kadang-kadang dibuat miskin. Berarti kan kalau memang milik dia harusnya dia kaya terus dong, nggak akan miskin. Kan begitu harusnya. Tapi kenapa orang kaya kadang-kadang dibuat miskin? Karena Allah tuh ingin menyadarkan itu titipan semua, itu dari saya gitu loh. Ngerti gak? Dulu ibu tuh pas brojol tuh langsung sama suami atau sendirian dulu waktu bayi? Nah, itu dia. Hah? Sendirian kan? Nah, terus akhirnya umur 25, 26 dikasih titipan suami. Kan begitu kan? Iya, betul. Dasarnya punya ibu atau bukan? Nah, terus kenapa jadi saya diup semati? Loh, kalau Allah ambil ya terserah, Allah ambil aja gitu loh. Ong titipan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana Pak cara merubah sikap yang sekarang saya merasa memiliki menjadi rasa titipan kepada Allah? Apa yang harus dilakukan? Kan begitu aja kan? Iya. Nah, ternyata Allah tuh sudah mengajari kita, cuman kita nggak mudeng-mudeng. Apa caranya? Allah nyuruh sedekah. Sedekah itu kan sebenarnya mengurangi rasa ego dan memiliki kan? Betul. Ayo sedekah. Akhirnya sedekah dalam lapang dan dalam sempit.
Kira-kira yang paling berat yang lapang atau sempit kalau sedekah? Sempit. Kenapa Allah nyuruh juga yang sempit tetap kita sedekah? Apa ya? Mengurangi rasa Rasa memiliki. memiliki. Itu. Aduh, saya mau ngomong itu nggak, janganlah nanti jadi rame. Jadi ketika kita masih rasa memilikinya tinggi, jangan ya, hati-hati ya. Tapi Allah sudah memerintahkan. Terus Allah kenapa nyuruh kita ikhlas? Udah ikhlas aja semua milik Allah. Untuk ngelatih apa? Sama mengurangi rasa memiliki. Itu karena rasa memiliki itu bahaya. Kalau kita sudah menganggap sesuatu milik kita tuh jangan harap gitu loh. Jangan harap kita akan mudah. Makanya di surat Al-Baqarah 156, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Segala datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Kan udah jelas Allah tuh udah ngomong berkali-kali. Kenapa manusia tetap bandel gitu loh. Paham Kang Adam ini? Iya, paham sekali, Tan. Baik, ada pertanyaan silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi ini caranya itu ya sebenarnya. Ya. Ini dari Ibu Timi katanya teorinya itu adalah ketika tadi sih statement Ustadz katanya tuh kalau rumah di Jabal katanya ya disita. Teorinya tuh harusnya tuh nggak boleh sedih, tapi faktanya sedih. Oke, sekarang saya mau nanya ya, misalnya rumah di Jabal atau disita. Lalu terus kita mau apa kalau sudah disita? Udah terjadi kan? Iya. Sedih sama tenang juga sama-sama sudah disita kan? Iya. Benar nggak? Tapi kalau sedih itu dapat pelajaran nggak? Nggak dapat. Enggak, wong bukan sarana. Yang akan mendapat pelajaran itu kalau menjadi sarana. Ya udah tenang saja. Wong sekarang sedih sama senang aja tetap disita kok. Nah, jadi sudahlah Bapak Ibu. Karena segala sesuatu milik Allah dan bukan kita yang punya. Kok kita tuh kayak kehilangan banget, kok kecewa banget. Kan ini aneh ini. Ternyata aneh kita tuh sudah ya. Ya kan? Apalagi? Lo mau apa? Udah kenyataannya begitu kan? Ayo, sekarang saya mau nanya gini lah. Saya mau nanya ya. Kalau memang Kang Adam itu merasa memiliki, alis di mata jumlahnya berapa? Ayo, kalau merasa memiliki. Nggak tahu, Tad. Oh, alis aja nggak tahu jumlahnya kan? Nah, terus merasa memiliki dari mana gitu loh? Iya. Kalau milik kita tuh harusnya kita pasti tahu gitu loh. Paham ini? Yo. Iya. Pernah berpikir Bapak Ibu, jadi mau anak, mau suami, siapapun yang menimpa diri kita itu hanya sebagai titipan, sarana supaya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi kata kuncinya, jadikan apapun yang Allah titipkan kepada kita sebagai sarana untuk meningkatkan keyakinan kepada Allah. Makanya logikanya harusnya semakin tua kita semakin tenang, bukan semakin pusing. Kalau semakin pusing, pasti rasa memilikinya tinggi. Pasti itu. Nah, makanya pembelajaran di sini kita harus ikhlas tuh seperti itu. Jelas ini? Baik, kalau sudah jelas, baik sudah jam 10 ya. Silahkan kalau Bapak Ibu mau bertanya, kalau tidak baik, ya sudah. Apalagi kan ngaji mah nggak usah panjang-panjang, yang penting dijalani, dipraktekkan. Gitu. Ada yang mau mengacungkan tangannya ataupun mengetik silahkan, kami tunggu. Untuk pertanyaannya. Yo, tanya aja apa Bu. Kalau misalnya ini, insya Allah mungkin mana Allah mengizinkan saya bisa jawab. Kalau enggak ya mungkin saya bilang nggak bisa lah. Siapa ini? Pertanyaannya, silakan. Dari Ibu Eva. Dari Ibu Eva. Oke, silakan ya. Mohon pencerahan terhadap sikap ibu yang selalu khawatir akan masa depan anak. Padahal sudah tahu anak merupakan titipan Allah. Apakah dikategorikan belum bisa menerima ketetapan Allah? Baik. Seorang ibu yang khawatir akan masa depan anak katanya. Saya mau nanya gini, kita tuh bisa menentukan masa depan nggak Kang Adam? Kalau berencana bisa ya? Bisa nggak menentukan masa depan? Nggak bisa. Lah nggak bisa terus dipikirin gitu gimana sih? Kita tidak bisa menentukan masa depan. Atau tidak bisa menentukan hasil apapun. Terus kita khawatir, padahal kita tidak bisa menentukan hasil apapun. Kan jadi aneh ini. Saya mau nanya ya ke Kang Adam ya. Kita khawatir tentang masa depan. Terus misalnya anggaplah anak kita misalnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Terus pertanyaannya kita mau apa? Ayo. Nggak bisa apa-apa. Lah kita nggak bisa menentukan kok. Ya kan? Seperti misalnya saya mau keluar nih. Langit gelap. Saya bilang aduh kalau bisa jangan hujan misalnya.
Terus kalau hujan juga mau apa kita? Emang kita bisa nolak? Iya. Lah kan aneh ini. Nah, makanya untuk hal masa depan ya, Allah berfirman, silakan Ustaz Teddy bantu saya. Surat 31 ayat 34. Ya, biar Bapak Ibu tahu dulu. Ya. Silakan. 31 ayat 34. Surat 31 ayat 34. Mm-mm. Surat Allah Luqman berfirman apa? ayat 34. Ah. Sesungguhnya hanya di sisi Allah ilmu tentang hari kiamat. Stop. Hanya tuh apa? Apa tadi? The only Cuma one. satu. Berarti boleh yang lain ikut memikirkan? Tidak boleh. Awas, jangan mikirin yang bukan urusannya ya. Terus lanjut seperti Dia yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Terus? Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Terus? Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Mengenal. Nah, jadi Bapak Ibu, di sini Allah sudah mengklaim ya. Tahu mengklaim? Bahwa semua urusan masa depan, hal-hal yang goib yang kita tidak tahu, itu urusan Allah. Nah, sekarang pertanyaan saya. Kang Adam tuh percaya nggak? Apapun yang Allah putuskan yang terbaik? Iya dong, percayalah. Terus kalau begitu kenapa khawatir? Berarti ke depan pun anak pasti yang terbaik nggak dari Allah? Iya dong, harusnya yang terbaik dari Allah. Nah, terus kenapa khawatir? Berarti Bapak Ibu mengkhawatirkan yang terbaik kan? Karena memikirkan yang bukan urusannya. Ya bukan. Emang Bapak Ibu lebih baik dari Allah? Nah itu dia. Nah, kenapa khawatir? Berarti Bapak Ibu nggak percaya dong bahwa masa depan itu yang terbaik dari Allah? Yo. Halo? Sudah tahu Allah tuh buat rencana yang terbaik. Berarti nanti anak ibu pun kalau ibu serahkan kepada Allah pasti dapat yang terbaik. Ya sudah biarkan. Gitu loh. 31 ayat 34 Bu. Jadi kalau kita masih khawatir terhadap sesuatu yang ke depan, ini masalah. Tinggal sekarang bagaimana kita mengikuti rencana Allah yang terbaik kan begitu kan? Tadi saya bilang syaratnya harus menjadi sarana. Bagaimana cara menjadi sarana? Setiap ujian apapun terima. Nah, karena itu dari Allah yang terbaik. Berarti ujian itu yang terbaik nggak ketika Allah memberikan pada saat itu? Ujian itu yang terbaik nggak ketika Allah memberikan pada saat itu? Yang terbaik lah. Jelas ini? Nah, jadi tugas kita tuh fokus bagaimana hasilnya atau fokus saja menjalani ikhtiar. Ayo. Yang sesuai aturan Allah. Ya udah fokus saja. Perlu nggak mikirin hasilnya? Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Lah urusan Allah. Iya fokus kita hanya ikhtiar. Saking fokusnya mungkin nanti Bapak Ibu udah nggak mikirin hasil. Kenapa? Dunia ini memang tempatnya proses. Akhirat hasil. Sedangkan akhirat tergantung dari proses kita di dunia. Apakah sebagai sarana Allah atau tidak gitu loh Bapak dan Ibu. Ya, itu sekaligus menjawab ya pertanyaan dari itu. Dari apa namanya Vivo gitu ya. Ustaz, emang masa depan dari Allah, tapi apakah itu harus berdiam diri? Nah, kan harus Ya enggak. Kan harus disuruh ikhtiar. Ikhtiarnya tapi sebagai sarana Allah ya. Bagaimana caranya ikhtiar sebagai sarana Allah? Luruskan niat bahwa saya dalam berikhtiar ini hanya menjalankan perintah Allah. Hasilnya terserah Allah. Kenapa terserah? Pasti yang terbaik kok. Kalau pasti yang terbaik, apa yang Ibu khawatirkan? Ayo. Kan nggak sesuai dengan keinginan. Emang keinginan Ibu yang terbaik? Ayo. Kira-kira keinginan kita sama keinginan Allah yang terbaik mana Kang Adam? Ya, keinginan Allah dong. Nah, kalau memang tahu keinginan Allah yang terbaik, kalau tidak sesuai dengan keinginan kita tetap senang atau kecewa? Harusnya tetap senang lah. Kenapa tetap senang? Ya karena kan keinginan Allah yang terbaik. Karena betul. Kalau kecewa itu berarti menganggap keinginan Allah tidak baik kan? Kurang ajar atau wajar? Betul. Kurang ajar. Berarti yang kecewa tuh kurang ajar nggak? Kurang ajar banget. Ya udah kurang ajar, minta ditolong Allah lagi. Wah makin komplit ini.
Jelas? Nah, ayo apa Jelas. pertanyaan apa? Nah, Silakan. jadi ini juga ada statement, ini bukan pertanyaan jadi statement gitu ya, gitu kan. Tadi itu Ibu Laksmi ya sudah dijawab ya. Kemudian juga dari Vivo barusan harus udah dijawab juga. Nah, itu kemudian ada di Galaxy A3 katanya kita percaya Allah Gimana? akan memberikan kita yang terbaik. Kita tetap harus berusaha ya Pak. Ya, sudah dijawab barusan. Loh, Ya. karena kenapa kita harus tetap berusaha, Kang Adam? Ya karena Kenapa kita harus tetap di penjelasannya itu di Quran surat berapa ya? Kenapa kita harus tetap berusaha? Karena memang diperintah Allah. Diperintahkan. Ya, ada perintahnya itu. Ya kan? Kita tuh pengen jadi hamba yang taat atau bandel? Taat. Lah kalau taat tetap berusaha. Tapi sebelum kita melakukan usaha, terima dulu kenyataan pada saat itu. Nah, jelas ini? Ya terima kenyataannya. Tapi kan Pak, nggak mau terima kenyataan kan? Padahal kalau Allah mengizinkan, Allah menetapkan sesuatu tuh kira-kira tepat atau ngawur. Kalau Allah menetapkan sesuatu tuh tepat atau ngawur? Tepat lah. Kalau tepat tuh perlu dirembuk atau langsung dijalankan saja? Jalankan saja. Ya udah, ngapain nih mikir-mikir lagi? Ayo. Jadi orang yang kebanyakan mikir itu adalah tidak yakin bahwa keputusan Allah itu yang terbaik. Lalu bagaimana kita mendapatkan yang terbaik kalau dari awal saja kita menolak yang terbaik? Nah, tapi kan nggak sesuai. Loh kalau sesuai mengapain Allah uji? Karena biasanya ujian itu biasanya tidak sesuai. Biasanya kalau sesuai ya alhamdulillah. Kalau tidak sesuai tetap itu yang terbaik. Nah, jadi nggak ada jalur untuk ngeles gitu. Kalau ngeles di bimbel aja ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan. Jadi Ibu Laksmi katanya. Jadi kita katanya Ustadz maaf. Jadi di dunia ini hanya dua keinginan ya, keinginan kita dan keinginan Allah ya. Ya tadi sudah dijawab sama Ustadz. Atau Bu Laksminya mau ngomong langsung nggak apa-apa, nggak usah pakai video nggak apa-apa. Biar jelas. Ibu Laksmi tadi saya sudah unmute tapi nggak mau dia. Kalau mau langsung itu boleh di unmute. Iya, bisa boleh. diinikan audionya. Gini, saya sudah unmute sih dari tadi. Gini ya, saya mau nanya Kang Adam ya, kenapa di dalam menjalani hidup ini kita harus selalu mengikuti keinginan Allah? Kenapa? Ya, kalau misalnya kita ngikutin karena keinginan Allah itu yang terbaik. Kan keinginan kita kan belum tentu. Nah, terus? Oke, saya jawab ya. Kenapa di dalam menjalani hidup ini kita harus mengikuti keinginan Allah? Biar selamat. Iya, biar selamat. Lah, karena kalau Bapak Ibu nggak mengikuti keinginan Allah, yang masuk keinginan siapa? Setan nanti masuknya. Makanya kita harus mengikuti keinginan Allah biar selamat. Lah Bapak Ibu tuh hidup tuh ingin selamat atau ingin celaka? Ya ingin selamat lah. Ya udah ikuti aja keinginan Allah. Tapi kan tidak sesuai. Ayo mau selamat nggak? Nah. Yang tapi itu kebanyakan apa ya? Istilahnya apa ya tadi yang paling cepat? Dia kalau misalnya ada orang ngomong tapi itu berarti orang kebanyakan nyong. Iya, artinya iblis itu memang menggoda dari jalan pikiran gitu loh. Itu. Karena memang hanya satu-satunya yang akan menyesatkan kita tuh ya iblis gitu loh. Oke, silakan. Ini beraninya di chat nih, nggak mau berani diskusi nih. Ya kan, jadi tambahannya dari Ibu Laksmi tadi katanya keinginan Allah, padahal keinginan Allah yang terbaik. Allah yang maha baik dan Allah yang paling ingin kita kembali. Gini ya. Oke, biar jelas Bu Laksmi ya. Pokoknya sekarang Ibu setelah kajian ini konsentrasi bagaimana supaya secepatnya menerima setiap kejadian. Itu aja. Ya. Karena kalau tidak menerima, kita mau ngomong mulut keinginan terbaik pun kalau hatinya nggak menerima, Allah tahu itu. Ya, jadi konsentrasi Bapak Ibu sekarang supaya Bapak Ibu mengikuti keinginan Allah adalah konsentrasi bagaimana secepatnya setiap kejadian itu bisa saya terima. Itu aja. Ya, latihannya itu dulu. Nah, sip lah. Ini satu pertanyaan dari Galaxy A3 2017. Silakan. Oh, Galaxy di langit ya. Ayo. Iya, ini sebenarnya saya unmute tapi nggak mau dia. Nggak apa-apa. Diaktifkan. Ya. Pak, mau tanya, kalau kita dihadapi dua pilihan, keduanya menurut saya bagus. Gimana caranya ya kita bisa menentukan pilihan tersebut ya Pak? Baik, misalnya anggaplah ada dua orang datang ke Ibu ya, dua-duanya laki-laki soleh gitu kan?
Benar nggak? Kita nggak tahu nih ibu-ibu atau Iya, bapak-bapak nih, Ustadz. iya. Nggak misalnya ini ada orang datang calon mantu, yang satu kaya, soleh, yang satu juga pegawai, baik, soleh, kaya juga, gitu loh. Berarti kan dua-duanya sama nih, benar nggak? Iya. Betul. Nah, pertanyaan saya, Allah nyuruh apa ketika kita dikasih pilihan? Aturan Allah itu apa? Suruh apa? Mohon petunjuk lewat sholat istikharah. Kan syariatnya kan begitu kan Kang Adam ya? Iya. Nah, setelah biasanya Allah kasih namanya tuh kalau misalnya tidak lewat mimpi itu lewat hati kita. Oh, kayaknya saya kesini aja. Nanti akan begitu. Tapi diawali dari mohon petunjuk dulu ya sama Allah ya supaya Allah membimbing. Gitu. Kan kalau Allah diminta tolong, ya, tadi ya? Kenapa? Bisa. Oh, cerdas Kang Adam. Betul, betul. Diarahkan gitu ya. Betul, bisa begitu. Wah, itu udah pas itu. Jadi bisa lewat mimpi, bisa lewat kretek di hati, atau nanti lewat kejadian diarahkan bisa. Betul itu, benar. Oke, jelas ya Bu ya. Jadi ikuti aja ya aturan syariatnya menurut Allah ya. Oh, sholat istikharah ya udah sholat aja. Gitu. Punya keinginan ya udah sholat hajat aja. Gitu. Baik, jelas Kang Adam ini? Ya, jelas sekali. Ya, Ibu Laksmi bilang katanya batuk Tad. Oh katanya oke. Nah, Ibu Eva Bandung bilang katanya jazakallah khair Pak Ustadz, pencerahannya jelek banget. Alhamdulillah lebih tenang dan paham. Insya Allah saya bisa menjadi ibu yang menjadi lebih takwa. Gini aja, oke, saya balikan ke rumus awal ya. Pokoknya Bapak Ibu di dalam menjalani hidup di dunia ini fokus saja bagaimana supaya kita bisa menolong agama Allah. Apa contoh yang paling gampang? Ibu share aja kajian kita tiap hari Rabu ke teman-teman, itu udah nolong agama Allah Bu. Nggak perlu yang tinggi-tinggi, nggak perlu harus yang berat-berat. Ibu cukup share, ayo kita ada kajian gitu loh. Atau misalnya minimal Ibu ceritakan pengalaman Ibu yang sudah Ibu jalani nih selama ini mempraktekkan ilmu dari ridho Allah. Itu juga sudah menolong agama Allah. Jadi nggak perlu gede-gede gitu loh Kang Adam. Ya. Jadi nggak usah harus saya harus buat workshop, nggak usah. Workshop kan udah grup Kang Adam, Indira dan lain-lain. Ibu-ibu kalau ingin menolong Allah, tinggal share kan juga itu cuma WA doang kan, pulsa WA kan pasti punya gitu loh. Intinya adalah mari sekarang secepatnya kita masuk grupnya Allah. Bagaimana caranya? Luruskan niat bahwa apapun yang kita lakukan ya Allah, ini sebagai hanya menjalankan perintahmu. Terus bagaimana yang kedua, sikap kita ketika diuji oleh Allah? Ya udah, uji terima saja. Karena memang Allah Tuhan kita ngaku hambanya kan. Namanya hamba harusnya nggak boleh nolak gitu. Gitu aja ya. Misalnya ada yang minjem duit tapi dia nggak pernah bayar. Kira-kira tekniknya bagaimana Kang Adam? Tapi tetap menjadi sarana Allah bagaimana? Nggak boleh diam Bu, harus berusaha. Penting nggak? Misalnya ada orang datang kepada saya nih, saya tahu dia tuh nggak pernah bayar kalau pinjam uang. Kira-kira tetap supaya kita tetap jadi sarana Allah apa yang dilakukan? Sebenarnya mah didakwahin. Ya kasih aja seikhlasnya. Jangan didakwahin lagi pinjam uang pusing didakwahin. Enggak maksudnya kalau misalnya memang mau bisa kembalikan gitu kan, kok bisa kembalikan? Enggak, kasih aja. Misalnya saya nggak bisa minjemin tapi ini saya punya uang misalnya 50.000, saya ikhlas. Silahkan gitu. Besoknya datang lagi. Kira-kira gimana Kang Adam? Besoknya datang lagi, kalau ada uangnya kasih, kalau enggak bilang aja terus terang. Nah, kasih roti gitu aja udah. Jadi nggak usah dibuat beban ya Bapak Ibu, karena apapun yang Bapak Ibu sedekahkan akan kembali lagi kepada kita. Itu janji Allah. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Ini ada pertanyaan udah nih ya, cukup ya. Kalau yang ini ada satu silakan. lagi ya. Ini dari karena yang lainnya itu ada statement. Nah, ini dari Vivo. Aku ikhlas menerima iwes takdirku. Menerima bukan berarti terus diam saja kan. Aku kudu ambil sikap, memutar otak, mencari cara untuk menyelesaikan masalah. Tapi masalahnya saiki pikiranku buntu. Aku nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Sedang kedepannya taruhannya yang jelas anak-anakku. Awakmu tahu krungu kan? Seandainya nggak eling anak-anakku, pasti wes tak tinggal ketien. Dalam kondisi aku sedang mengembalikan kepercayaanku, kok malah terus berulah. Ada yang tanya Ustadz sama saya, pertanyaannya di atas. Lah kepribadi orang artis ngomong ya. Monggo Ustadz dijawab baik. Kan dari orang Sunda sekarang. Saya mau nanya ya Bu ya. Oke. Gini Bu, saya mau nanya, orang ikhlas itu doanya dikabulkan atau enggak? Nah, ini Vivo, kalau Ibu jadi ikhlas, doanya dikabulkan nggak?
Atau diskusi aja deh biar nggak pusing. Ayo, nggak pakai video juga nggak apa-apa Bu. Oke. Kalau dikabulkan ya udah Ibu tinggal doa kepada Allah, jalan saja kan Ibu tahu. Tapi Ibu harus ikhlas. Ikhlas itu nggak pakai tapi. Jadi ketika Ibu ikhlas benar-benar, pasti doa Ibu dikabulkan. Lah kalau dikabulkan beres nggak yang tadi Ibu sampaikan masalah itu? Katanya di sini dikabulkan Ustadz katanya. Nah udah kalau dikabulkan, berarti Ibu konsentrasinya menjadi ikhlasnya atau bagaimana selesai masalahnya? Iya. Ya udah, Ibu fokus. Baik ya Allah, ini berat tapi saya harus ikhlas. Ikhlas pelongin aja. Setelah Ibu pelong, Ibu doa pasti dikabulkan. Nah kalau saya jadi Ibu, jangan nanggung-nanggung doanya, jangan setengah-setengah. Bahagia dunia dan akhirat. Udah ditutup aja begitu doanya. Itu panjang semua. Ya Allah jadikan keluarga saya, anak saya bahagia dunia dan akhirat. Pasti terjadi itu. Jadi Ibu fokus diikhlaskan. Ikhlas itu perlu pakai biaya nggak sih Kang Adam? Enggak. Ikhlas itu perlu pakai ongkos nggak? Enggak. Lah enggak, tinggal mau atau tidak kok. Nah, jelas ya Ibu-ibu ya. Jadi jangan terjebak, saya bilang sama sarana ya. Pokoknya Ibu secepatnya. Baik ya Allah, saya terima, saya ikhlas, berserah diri, doa, mohon petunjuk, bahagia dunia dan akhirat, maka Allah nanti kasih petunjuk. Ibu harus usaha apa itu nanti Allah tunjukin. Tapi dikawal dari doa Ibu dulu dengan ikhlas. Tuh, gampang kan? Tinggal dijalani kok. Nah, jelas Bu Vivo? Ya. Oke. Dari Galaxy A3. Silakan. Saya harus pakai bahasa Jawa lagi? Nggak usah ya pakai. Jangan. Ada teman pinjam uang. Sudah hampir 1 tahun nggak dibalikin. Sedangkan jumlahnya lumayan besar untuk ukuran saya. Dia pun cuek aja katanya. Tapi Ibu udah nagih ya? Dia udah nagih ya? Nah, udah berikhtiar ya? Udah ikhtiar Ibu. Ibu Galaxy atau udah nagih belum? Coba silakan. Udah nagih atau belum? Ini saya udah unmute Ibu atau Bapak di Galaxy itu tinggal di unmute aja di sananya. Nanti dia bisa. Nah, silakan. Sudah nagih ya? Nah, sekarang saya mau nanya, kalau Ibu sudah berikhtiar, sudah nagih, sudah kesana kesini kemampuan Ibu ya? Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, berarti kalau dia masih tetap nggak mau bayar, pertanyaannya, maksud Allah apa Ibu ya? Nah, saya juga nggak tahu Pak. Padahal dia kondisi keuangannya sepertinya bukannya yang nggak mampu banget. Artinya dia pengusaha gitu loh Pak. Dia punya usaha. Iya, tapi dia nggak mau bayar kan? Modal. Dia nggak mau bayar. Nah, saya kan juga mau nagih. Dia kan teman dekat mau nagih. Oke. Uangnya ininya kapan ya dinikahnya? Baik. Gitu. Ibu ingin lunas kan? Ya ingin karena saya pikir ada orang yang lebih membutuhkan gitu loh Pak. Ya, baik. Ya. Pak Teddy buka lagi ayatnya Pak Teddy. Buka lagi Pak, surat 10-107 Pak. Coba di screenshot biar Ibu itu lihat ayatnya dulu ya. Nanti kalau Ibu setuju ya udah. Coba Pak tadi dibaca yang tadi di atasnya aja Pak. Ya. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana kepadamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia. Menurut Ibu yang bisa menyelesaikan siapa Bu? Allah. Berarti kecuali Allah ya? Iya. Allah yang berarti Ibu tuh konsentrasinya bagaimana supaya Allah menolong atau bagaimana supaya hutang lunas? Ya maksudnya hutang lunas dengan bantuan Allah. Saya ulang lagi. Pilih salah satu Bu. Pilih salah satu Ibu. Pilih salah satu. Pertanyaan saya, Allah tuh tahu nggak Ibu tuh ingin lunas? Tahu. Halo, Bu? Ya, tahu Pak. Allah tuh tahu nggak Ibu tuh ingin hutangnya dibayar, Allah tahu nggak? Lah kalau tahu biarkan, ingin jadikan urusan Allah atau jadikan urusan kita? Urusan Allah ya, Ustadz ya. Halo Bu? Karena Allah yang bisa nagih. Kalau urusan Allah berarti Ibu konsentrasinya. Lah, berarti konsentrasi Ibu itu bagaimana supaya hutang saya dibayar atau bagaimana supaya Allah nolong saya? Kalau ajaran Ustadz, Allah menolong saya. Ya kan Ustadz? Lo bukan ajaran saya, ini ajaran Allah. Hanya penyambang lidah aja itu mah Ustadz. Lo itu ajaran. Jadi kalau Ibu ingin ditolong Allah, kan begitu kan Bu? Iya. Berarti sekarang bayar tidak bayar masih dipikirin nggak harusnya kalau Ibu ingin ditolong Allah? Iya, pokoknya saya concernnya sekarang harus bagaimana
Allah menolong saya apa namanya, Ah. saya boleh nggak kalau berdoa gitu, boleh nggak sih? Loh iya Ustaz? ini saya mau ajarin dulu. Kemarin juga ada ya Pak Teddy yang langsung beli tas itu terus akhirnya ada dia bayar ya Pak Teddy ya kalau nggak salah ya, jamaah mana tuh? Iya. Kan sama itu begitu. Jamaah Jakarta. Udah berapa tahun Pak Teddy dia ya nggak dibayar-bayar juga ya? 2 Nah, tahun atau berapa tahun? ini ya? saya mau Tahunan ajarin juga Ibu sih. nih. Jadi sekarang saya ulang ya. Jadi harusnya Iya. konsentrasi Ibu bagaimana supaya dia melunasi hutang Ibu atau bagaimana supaya Allah menolong saya. Ya Allah menolong saya. Benar ya? Oke. Iya. Sekarang buka lagi ayatnya Pak Teddy. Surat Al-Baqarah ayat 280. Ini memang Al-Baqarah 280. Ya. ya ya. Kalau Ibu sepakat gitu, pakai jalan itu jangan cabang lagi nanti pas perjalanan. Karena godaan Iya. iblis, Ibu yang penting jangan ikhlas. Gitu sebenarnya, Bu. Surat Al-Baqarah ayat 280. Silakan Dan- tadi. Dan jika orang berhutang itu dalam keadaan kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Iya. Dan Oke. jika Berarti kamu kan kasusnya menyedekahkan- bentar Pak. Bentar Oke. Pak. Berarti kasusnya adalah sekarang dia bukan dalam kesulitan, memang niatnya tidak mau bayar Pak tadi kan? Ya? Oke. Terus kata Allah apa? Silakan. Dan jika kamu menyedekahkan itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Oke, berarti kata Allah suruh ikhlas kan? Benar nggak? Suruh ikhlas kan Bu? Ikhlas itu bukan ngomong ke orang itu ya, orang itu tetap punya hutang ya Bu ya? Iya, iya. Tapi hati ibu diikhlaskan. Ya Allah, kalau memang ini rezeki saya, maka mudahkanlah saya untuk mendapatkan rezeki saya. Tapi kalau bukan, tolong ya Allah, ikhlaskan hati saya untuk melepaskan itu semua. Karena semua adalah titipan. Kalau ibu bisa melakukan itu, kita lihat apa yang terjadi. Oh, kasus ini udah ribuan Bu, zaman saya praktek. Dan Jadi kenapa sekarang? Oke, saya mau nanya, kenapa sekarang ibu hutangnya nggak dibayar-bayar? Kenapa? Coba saya mau nanya. Halo Bu? Ya, iya Pak. Kenapa ibu hutangnya sekarang belum dibayar-bayar? Kenapa? Saya juga nggak tahu Pak. Karena ibu belum sesuai dengan keinginan Allah. Kalau hati ibu sudah plong, kalau ibu sudah ya Allah, pokoknya terserah sekarang, itu rezeki-rezekimu juga, hutang juga itu atas izinmu, sekarang saya ikhlas kepadamu ya Allah. Orang yang punya hutang tetap punya hutang ya, tapi hati ibu ikhlas kepada Allah, maka kita lihat keajaibannya. Biasanya pilihannya cuma 2. Allah merubah hati orang itu untuk bayar sama ibu, atau Allah ngasih rezeki yang senilai hutang itu dengan cara Allah sendiri. Nah, kira-kira berarti jadi masalah nggak Bu kalau sudah begitu? Kan ibu sudah menyerahkan kepada Allah soalnya nantinya. Jelas Bu? Halo? Halo Ibu. Nah, tinggal ibu nanti praktekin saja. Ya. Nah, nanti suaranya nggak ada. jelas nggak? Ya udah. Oke. Ada lagi? Ini ada satu pertanyaan dari Ibu Lasmi. Oke, terakhir ya. Silakan. Terakhir ya. Ya. Maaf, boleh saya nanya atau share? Saya kena banget dulu. Ustadz pernah bilang, ujian itu sarana pembelajaran. Jika ujian itu kerasa susah jalaninya, jangan fokus di masalahnya, tapi ikhtiar terus sesuai kemampuan dan coba cek perbaiki sholatmu. Betul. Allah beri ujian yang sama, ada kemungkinan memang kita belum lulus. Betul. Bahwa itu titipan dengan ujian atau sholatku yang belum benar. Kena banget itu pakai Pak E tentang sholat. Gitu. Ibu nanti kalau yang belum belajar sholat lihat di YouTube saya aja ya, itu banyak ya tentang sholat khusyuk ya. Pokoknya prinsipnya ginilah Bapak Ibu ya, hidup itu cuma sekali ya. Kalau ibu menjalani hidup terusan ibu menderita, ibu sedih, lah terus bagaimana dong Bapak Ibu? Gitu loh. Ini jelas ya suara saya, Kang Adam? Ini jelas banget. Halo? Oke. Jadi ayolah Bapak Ibu ya. Ternyata kebahagiaan itu kalau kita selalu fokus kepada Allah, bukan pada kejadian atau kepada masalah yang dihadapi. Kenapa? Karena masalah itu hanya sekedar sarana saja pembelajaran supaya kita semakin dekat kepada Allah. Jadi jangan gara-gara ibu punya masalah malah jauh dari Allah. Percuma. Meskipun masalahnya selesai, kalau ibu jauh dari Allah, percuma. Ya.
Jadi jadikan masalah atau ujian yang kita hadapi itu sebagai sarana untuk semakin dekat kepada Allah. Bagaimana caranya? Oke, kita akan belajar ikhlas dengan ujian itu. Kita akan belajar sabar dengan ujian itu. Pokoknya prinsipnya adalah apapun yang Allah berikan itu yang terbaik. Tinggal urusannya ibu percaya atau tidak. Kalau ibu masih kurang percaya, saya tanya balik. Yang membuat ibu tidak percaya sama Allah apa? Gitu aja. Nah, itu. Nah, jelas ya. Betul itu. Kalau memang tidak ada, ya harusnya percaya dong. Masa nggak percaya? Jelas, Bapak Ibu semua? Jelas. Oke, kalau sudah jelas, Baik. jadi kesimpulannya adalah, ayo secepatnya menjadi sarana Allah. Apa langkah awalnya? Secepatnya menerima setiap kejadian. Itu titik. Nah, silakan Kang Adam. Ustadz tadi saya serahkan lagi kepada Ustadz tadi. Mohon maaf kalau tadi ada kata-kata saya menyinggung Bapak Ibu semua. Tapi intinya jangan terlalu lama ya di dalam kesedihan, di dalam menjalani permasalahan kehidupan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, semoga kita semua yang ada di sini, kita doakan ya, kita semua selalu diberi kesehatan gitu ya. Kita ikhtiar tetap sehat, dan Ustadz juga, Oke juga diberi kesehatan terus supaya bisa terus sharing bareng-bareng sama kita. Ustadz Teddy juga terus sehat supaya juga terus bisa nge-share ayat-ayatnya yang diminta oleh Ustadz Oke gitu ya. Dan kita semua juga selalu diberi kelapangan hati untuk selalu bisa menerima segala apapun yang diberikan kepada Allah, baik itu berupa nikmat maupun ujian-ujian. Kurang lebih seperti itu untuk bisa menjadi sarana Allah. Cara saya kembalikan kepada Bapak Teddy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Adam, terima kasih Pak Ustadz. Oke, Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, sebagai penutup mari sama-sama kita membaca Fadilah Fatihah. Nanti di Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu berdoa sesuai dengan keinginannya masing-masing. Dan sesuai dengan nasihat dari guru kita Pak Antono, mintalah bahagia dunia dan akhirat. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat